فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ومن بعده أما بعده. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang kita gunakan untuk majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha kepada kita semua dan kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Kayaknya kok kurang peka ya kayaknya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas idza taqarraba an-nasu bikathratil a'mal, ketika banyak manusia itu berlomba-lomba mendekat kepada Allah dengan banyak-banyakan amal, maka taqarrab anta birridha. Cobalah engkau memenangkan perlombaan itu dengan amal bernama ridha, ya, amal bernama ridha. Fil af'al, pada perbuatan-perbuatan Allah. Wa'lam anna man jalasa ma'ana ala bisati faqatin radiyan anna rafa'na martabatahu indana. Ketahuilah, orang yang duduk bersama Allah disertai keridhaan, ya, maka Allah akan angkat derajat. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu apabila disertai dengan keridhaan kita kepada apapun keputusan Allah, maka itu bisa melesat melebihi amal-amal zahir yang lain. Bahkan ridhaka fil faqati sa'atan wahidatan, keridhaanmu pada satu satu keputusan Allah yang secara zahir barangkali kurang menyenangkan, sesaat saja engkau ridha, khairun min ibadati sab'ina sanah, itu bisa lebih baik daripada 70 tahun siyamaha wa qiyamaha, puasa dan qiyam lailnya 70 tahun. Nah, itu orang yang ridha. Nah, kemarin sudah kita contohkan, coba tak pakai itu aja Mas. Sudah jelas ya? Apa saya yang lagi kan bindeng ya? Sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi jelas ya, kemarin itu sudah kita contohkan satu persatu bagaimana orang yang ridha kepada keputusan-keputusan Allah. Lah yang paling waku adalah orang yang katanya setiap hari nyari ridhonya Allah, tapi dia tidak ridho kepada keputusan-keputusan Allah. Kayak loro sithik ngangklo, kayak susah sithik ngamuk dan sebagainya. Begitulah jare golek ridhane Gusti Allah, kok karo keputusane Gusti Allah boten ridho niku kan nggih waku nggih. Padahal prinsipnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan baru mardiyah. Ridho dulu baru nanti diridhoi, kan gitu toh.
Ma makna ridha di ayat itu, apa yang dimaksud maknanya ridha? Ridha itu adalah kita ini lego, puas, ya puas, marem, tidak kurang satu apapun rasane nang ati blas wis ora ono sing ganjel. Kita hidup hari ini bersama siapa, dalam kondisi seperti apa, ya wis pol pas lah Gusti Allah, pas tenanan, mantep wis lego, mboten enten sing ganjel, enggak kurang satu apapun gitu. Kita lego sak lego-legone, itu namanya kita ridho. Kalau kita ridho maka radiyatan terus mardiyatan kita ridho. Kalau sudah seperti itu ya tidak usah ditanyakan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kemarin kita sudah contohkan satu persatu, mulai dari sahabat Fudair, ya, mulai dari sampai ada yang kecurian barang gitu ya, kemarin sudah niati sedekah pisan kemarin itu sudah komplit. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Min akhlaqil awliya thalathatun. Di antara akhlak-akhlak para kekasih Allah itu ada 3. Ini di antara saja. Di antara. Ada 3. Lah kok ini enggak ada pada diri kita, ya udah usah pusing-pusing amat, itu kan untuk para wali kan ya. Kok ada ya alhamdulillah, tapi ora kena sombong gitu kan. Yang pertama, salamatus sadri, selamatnya hati. Ya, selamat hati itu dari apa? Ya, dari apapun yang selain Allah gitu. Dari motivasi-motivasi yang tidak lillah gitu kurang lebih. Nek bahasa para kekasih Allah itu dari istirakun niyah, dari bersekutu di dalam niat. Nah, jadi itu tanda-tanda para kasih Allah. Yang paling seperti itu siapa? Ya jelas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah itu ya para sahabat, ya para sahabat. Sampai Sayyidina Ali itu pada saat sudah jelas-jelas menang, ya sudah jelas-jelas menang, itu pedang sudah ada di leher musuh, tiba-tiba musuh itu meludah ke wajah Sayyidina Ali, enggak jadi dibunuh itu musuhnya. Loh, kok enggak jadi wahai Ali? Iya, saya khawatir tadinya saya membunuh lillahi ta'ala, gara-gara mbok ludahi kau maki-maki. Saya khawatir kalau membunuhmu itu emosiku sendiri kan gitu toh. Berarti beliau itu mampu memisahkan mana yang lillah, mana yang karena emosi sendiri. Lah kita bedake kuwi ora iso. Buktine nek dong pas nang masjid ngandani konco dan sebagainya itu biasanya karena lillahi ta'ala, tak karena setengah emosi. Oh, ora setengah, malah full emosi ya. Gitu. Insyaallah. Kita memberikan pendidikan buat anak begitu, idealnya itu kan, nah sholat itu kan lillahi ta'ala. Kalau gimana terus, atau anak saya itu senangannya YouTubean terus, wah macam itu kan orang mikir lillahi ta'ala, mikir apa besen. Ya itulah kita. Setidaknya habis itu astagfirullahaladzim, muka-muka mau karena Allah lah, minimal kita seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, salamatus sadri ini yang pertama, atau terbebasnya hati, selamatnya hati dari istirakun niyah. Itu kebiasaan para kekasih Allah, kebiasaan para kekasih Allah. Lah kalau kita yus pokok lebaran di istighfar wis alhamdulillah. Janjane yang subuh-subuh rapat yo niat ngaji, lah kok dadi sidane ngaji lah piye mbok ampiri yo ya alhamdulillah. Ya ngono ya ada insyaallah. Ada mboten? Ada lu mbok wian itu aku ora penak terus akhirnya mangkat iki. Nah, yes.
Itu namanya juga masih mukmin biasa, ya wajar. Habis itu terus diistighfari, insyaallah ya. Muga-muga Gusti Allah ngapunten. Amin Allahumma amin. Boleh. Cara sedekah, muga sedekah lebih diumumke terus harus Ustaz Saiful akhirnya aku ra penak to yang berpura Ustaz Saiful. Oh iya gitu. Tapi alhamdulillah akhir-akhirnya terlaksana. Kan tinggal meluruskan niat, dan meluruskan niat itu boleh-boleh saja setelah eksekusi amal. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salamatus sadri, tanda-tanda pertama para kekasih Allah selamatnya hati ini benar-benar menjadi tanda yang sangat kuat bagi beliau-beliau. Melakukan apapun itu lillahi ta'ala. Boleh. Nah, ini tanda yang pertama. Salamatus sadri juga selamat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam diri. Penyakit-penyakit yang ada di dalam diri itu ya bisa takabur, bisa ujub dan sebagainya. Pokoknya kalau di sana ada istirakun niat, ada melakukan amal yang selain karena Allah juga karena yang lain gitu, termasuk karena diri sendiri. Ya. Misalnya yang sering saya contohkan, dalam rangka tidak i'jabul mar'i bi nafsih, para sahabat itu dalam rangka tidak terlalu kagum pada diri sendiri, itu beliau melakukan hal-hal yang relatif aneh. Padahal jelas-jelas beliau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain kan jelas al-mubasyir bil jannah, orang-orang yang sudah diberikan kabar kelak akan masuk surga. Kok umpamanya itu gelar itu nempel pada diri kita, kira-kira gimana? Kira-kira takabur atau gaya atau GR? Ya ndak lah, insyaallah paling ya kemelinding ya. Beliau itu dalam rangka salamatus sadri ya sering melakukan hal aneh-aneh. Sayyidina Abu Bakar sendiri itu di alam-alam sama sahabat yang lain. Engkau ini jelas-jelas orang nomor 2 setelah Rasulullah itu loh. Amalmu itu loh ya Sayyidina Abu Bakar tidak bisa dikalahkan sama yang lain. Engkau ini selalu yang paling bersegera. Padahal jelas-jelas sudah dijanjikan apa? Masuk surga sudah dijamin. Boyo sing rada santai ngono ya sing ngerti wis. Kata beliau ya memang saya sudah dijamin masuk surga kata Rasulullah. Tapi siapa yang jamin saya tidak disiksa di alam kubur? Jadi nyari aja celah-celah agar tidak GR gitu loh. Nyari aja celah-celah agar tidak GR. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Padahal beliau nek sedekah berapa persen pernah itu? 100%. Sayyidina Umar pun sama. Sudah sering saya ceritakan itu. Pokoknya intinya selamat dari penyakit-penyakit hati itu. Kalau masalah amal-amal solehnya, amal-amal soleh dohirnya itu bisa sama dengan diri kita persis, bisa sama. Sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah ya qobliyah ba'diyah, ya gitu kan. Mung masalah resike ati lah kuwi pancen ora ono sing ngerti. Dan kita mendeteksi diri saja kesulitan, maka jangan sampai mendeteksi orang. Nah, kayak wong kayak ora ikhlas kayak lebih itu. Kita pengen tahu diri kita ikhlas atau tidak saja kesulitan. Lo kok malah nembak orang lain kan ya aja toh. Itu paling ini gaya-gayaan. Wah, itu paling sering ngomong situ pencitraan lah, itu paling dan sebagainya. Jangankan mendeteksi orang lain, mendeteksi diri sendiri saja belum tentu berhasil. Masya Allah. Nomor 2,
Wa sakhawatun nafsi. Sakhawah itu artinya lomo ya. Hati sing lomo, hati yang sangat peduli, hati yang sangat bawaannya itu pengen memberi ya. Hati yang sangat bawaannya itu pengen bermakna ya, macam-macam. Dan para kekasih Allah itu ada yang memang memberinya itu dengan cara memberi harta, ada yang dengan cara memberi doa, ada yang dengan cara memberikan kasih sayang yang kadang-kadang kita tidak tahu berupa apa. Saya kasih contoh. Syekh Abu Ja'far Al-Qamudi itu, beliau itu buat ibadah waktu malamnya itu habisnya itu bukan buat kaya dhewe nek sekali ini gelem tahajud kan yo kaken karep ya kita ini ya, lunas utang, rezeki lancar, awak sehat gitu. Kok kira-kira wis awak wis sehat, utang ya lunas, rezeki lancar, ya rapat ya tahajud kan kadang-kadang. Syekhul Qamudi itu malam itu buat berdoa, mendoakan berapa? 12.000 orang berikut keluarganya, itu yang disebut namanya. Yang apa? Disebut namanya satu persatu. Belum lagi yang tidak disebut namanya tapi disebutkan kepedulian beliau kepada orang tersebut. Jadi tak bahasa ke Indonesia kurang lebih begini. Ya Allah, bila malam ini ya Allah ada hambamu yang jauh maupun yang dekat, yang aku kenal maupun yang tidak, dia itu sedang kesulitan untuk makan ya Allah, yang saya tahu maupun yang tidak. Maka ya Allah, Engkau berikan tambahan rahmat Engkau untuk mereka semua. Kurang begitu. Ya Allah, bila malam ini ada orang tua yang lagi nangis karena anaknya durhaka ya Allah, maka aku turut berdoa. Tambahkan hidayah untuk anaknya agar mau birrul walidain. Ya Allah, bila malam ini ada orang yang meraung kesakitan, maka ya Allah tambahi rahmat Engkau kepada dia agar Engkau berikan kesembuhan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu habis waktunya semalaman suntuk. Jadi sing bosan sapa? Santri-santri nih ngamburi. Amin. Amin. Kurang lebih ngono. Ada yang iseng-iseng tanya bilang begini, Syekh, engkau ini di akhir-akhir berdoa mendoakan orang lain itu selalu menyebutkan begini. Ya Allah, jangan engkau siksa pemilik kebun itu. Ya Allah, jangan engkau siksa pemilik anjing-anjing itu ya Allah. Kurang bisa setiap kali wis mepet subuh kok disebutke kok ngono padha terus. Murid sing niteni. Mungkin murid sing ora pati ngantuk gitu ya. Liliane muni amin amin nanti saya. Amin. Amin kurang lebih begitu insyaallah. Ada apa itu? Beliau cerita, dulu itu pas saya masih muda, saya itu disuruh, saya itu bekerja pada seorang yang punya kebun. Nah, cara bekerjanya menjaga kebun itu adalah menggunakan anjing-anjing. Saya ini orang yang agak istilahnya nggak terlalu dekat sama anjing. Jengkel ya enggak, tapi nggak terlalu dekat. Sehingga karena tidak terlalu dekat sama anjing, saya pegang talinya kok nggak seret sehingga lepas anjing yang baru itu. Habis itu saya dipukul sama yang punya kebun, yang punya anjing itu, dan itu membekas. Karena itu membekas, saya khawatir nanti kalau dia kena siksa, maka saya mohonkan ampun. Kira-kira jenengan nyandak mboten ngatasnya. Aduh, gitu. Masya Allah. Itu namanya sakhawatun nafsi. Ada dermawan yang merasuk di dalam hati. Gitu. Para
Sepuro kita doakan orang yang pernah dolim pada diri kita ya, ndongake wong sing apian awake dhewe kadang sok ora sempat ya. Ya ndongake pas kuwi tok. Nah, pas kuwi tok kuwi nek wonge lunga wis lali. Ini ndongake wong sing wis tahu berbuat jahat. Ya Allah. Lah apakah Kanjeng Nabi seperti itu? Oh, seperti itu banget. Saya pernah ceritakan kan Rasulullah SAW lewat. Ada dua orang yang benci sama Rasulullah, namanya Amir sama Arbad. Siapa namanya? Amir sama Arbad. Kata Amir bilang begini, Bad, kui nanti kamu ajak ngobrol tuh ya Muhammad ya, jenengane wong ora ngerti wis jangkar wis langsung Muhammad ngono. Nanti kamu ajak ngobrol Muhammad ya, saya dari belakang langsung akan menghunus pedang. Ini Muhammad harus diberesi pokoknya. Ya, tak bunuh dari belakang. Oh jadi wi cocok, kurang lebih begitu. Nah, dua orang. Benar Rasulullah SAW sallallahu Nabi Muhammad. Ini saya baca dalam Min Mu'jizatir Rasul milik ya Allah Syekh Mutawalli Sa'rawi. Benar Rasulullah lewat, Arbad ngajak ngobrol, Amir posisi dari belakang mau membunuh pedang. Dilalah kangelan. Dibuat oleh Allah itu pedangnya itu tidak bisa diambil dari sarungnya. Jadi mungkin gini-gini kita. Wah, kangelan. Karena kesulitan kemudian dia mau mukul Rasulullah posisi dari belakang. Pas mau mukul itu Rasulullah itu nggak nampak. Ini kalau maksa mukul yang kena temannya sendiri Arbad. Wah, repot. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Padahal tiwas Arbad ngajak ngobrol ngalor ngidul sampai selesai Rasulullah lewat. Nah, ceritanya tidak sampai situ. Ini cerita intinya yang paling belakang. Begitu Rasulullah lewat, seret. Ini Arbad langsung ngamuk-ngamuk. Lho piye to mer-mer ora ndang cus. Yo cus piye? Ora ngecopot pedangnya. Ayo mbok tempeling. Oh tempeling piye sing kena kowe? Ora ketok Muhammad. Kurang gitu insyaallah. Lah, pembicaraan dua orang ini itu didengar jelas banget oleh Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Rasulullah bilang, Allahumma hdi Bani Amir. Ya Allah, Engkau berikan petunjuk untuk anak cucunya siapa? Amir. Coba nek jenengan. Ana wong ketok wis ya ora mung apalagi mau mencoba membunuh, terima ngapusi duit juta, 2 juta, gede-gedene 10 juta, barang ngono dongake ya Allah, muga wong rezekine lancar, kuat jenengan. Cepat kaji, cepat umroh, paling mburi ini cepat mati. Ya Allah, ya Allah. Itu namanya sakhawatun nafsi. Sakhawah itu artinya dermawan. Nafsi itu artinya pokoknya jiwa yang dermawan. Jadi memang cetakan ini cetakan ya gitu. Namun demikian ya kita bisa latih ya, kita bisa latih. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi bawaannya itu ya agak yang burunal ummah bi'ainir rahmah ya. Melihat umat itu dengan kacamata apa? Kasih sayang. Dan semakin orang berilmu itu semakin seperti itu idealnya. Kenapa? Karena ilmu itu ibarat pedang yang punya 2 sisi tajam. Tapi lebih tajam itu kemana? Ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, rahmat jatuhnya. Ya Allah. Kalau di kitab-kitab tasawuf disebutkan, kalau untuk
diri sendiri itu banyak pakai dalil-dalil khauf. Kalau untuk orang lain banyak pakai dalil-dalil roja. Juga nek nggo gawe awake dhewe iki, wah Gusti Allah itu sing ya Allah dikaken dosa dan sebagainya. Sementara ngelihat orang lain, ya Allah Gusti Allah ki Maha Pengampun Pak, Maha Pengampun Pak, wis monggo nang bisa ke masjid sudah alhamdulillah, kurang lebih begitu. Kalau dalam tataran fikih, kaul-kaul berat itu untuk diri, kaul-kaul ringan itu untuk orang lain. Jadi nek berfatwa kurang luwih sing abot-abot nggo gawe siapa? Dhewe, sing enteng-enteng nggo gawe wong liya. Kamu diwale. Aku wingi salah maklum ya, wong aku kan gesbe tobat, gesbe hijrah ya maklum. Begitu sing salah orang lain tanpa ampun, lebih itu iki kuwale malahan. Kalau orang yang lain yang salah selonggar mungkin. Tapi kalau diri kita yang salah, ya seketat mungkin. Loh memang ada contohnya. Ya Rasulullah sendiri kan begitu. Rasulullah sholat tahajud hukumnya apa? Rasulullah sholat tahajud hukumnya apa? Buat beliau sendiri wajib. Begitu ke umatnya sunnah. Berarti ketatnya kemana? Ke dalam. Gitu. Nah orang sekarang kan cok diwalik tuh. Gue dewi sing enteng-enteng, gue liya sing apot-apot. Nek dewi sing salah njaluk dimaklumi, wong liya sing salah tanpa ampun. Begitu. Nah, nih itu namanya kurang sakhawatun nafsi. Nah, kalau orang sakhawatun nafsi itu jadi masya Allah kepada orang lain itu jadi derma banget. Ada lagi seorang kekasih Allah, masya Allah, saya tak iling-iling namanya lupa. Beliau itu kalau sungai Nil mati atau sedang redup itu, beliau itu dikenal dan dikenang sebagai orang sing ndak mawai kali ya. Cara wong ngene iki yo wis pokoke wong ora pati yo mitayani. Ndak mawai. Apa to bahasa Indonesia nih? Tidak ngetoki itu lebih. Ya, yes pokoknya begitu. Apa? Orang mitayani yes. Orang lain nganggap dia orang biasa, begitulah ya. Nah, satu ketika itu dikonangani oleh muridnya teman. Jadi biyen-biyene mungkin satu guru gitu ya. Padha dene syekh, padha dene kiai. Siji muridnya akeh, sing setunggal iki muridnya mboten banyak. Bahkan ndak punya murid. Nah, muridnya si A itu pas lewat nang sungai Nil itu ngeliat tengah malam itu. Ini kiai sing ora pati duwe santri iki, yang kata orang ora tahu perhatian, kata orang ora tahu mikir ke umat gitulah ya. Niki dikonangani posisi lagi di semak-semak jejer di pokoknya deket banget sama airnya sungai Nil yang sedang asat. Di rumah ki sewengi ki sujud dan sing diucapkan kurang lebih begini, ya Allah rahmati umatnya Nabi Muhammad. Saya belum akan beranjak dari sujud ini sebelum engkau alirkan air sungai Nil ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Saya belum akan naikkan sujud saya sebelum engkau itu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia baru paham, oh ternyata guruku karo koncone guruku padha dene mikirke umate, mung aku sing ora ngerti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu namanya sakhawatun nafsi. Kembali lagi pada Syekhul Qamuti yang tadi saya ucapkan, Abu Ja'far Al-Qamuti. Itu juga ada ucapan-ucapan begini, ya Allah, bila di daerahnya misalnya ini ya Allah, seumpama di Tembalang, umpamanya begitu ya, katakan Tembalang atau Banyumanik atau Gedawang,
Di sana ada orang maksiat dan maksiat itu sudah layak siksa ya Allah. Maka biarkan aku menghabiskan malamku untuk beristighfar sehingga engkau tidak jadi turunkan siksa, beri mereka hidayah. Oh, terus bagaimana dengan tugas dakwahnya? Lah itulah anwarul hukama, cahaya-cahaya orang-orang seperti itu lebih mendahului dari nasihat lisannya. Jadi coro sesuk ketemu karo wong ahli maksiat, leren ya. Tapi bengi wis wengi rek ndongake. Kalau kita kan ndak toh. Nerocose kakean bengi ora tau ndongake. Nah, repot. Gitu ya. Nomor 3 ini kayaknya tadi sudah ada kode gitu. Terakhir. Wa husnudzanni fi ibadillah. Husnudzan kepada sesama napa hamba Allah. Saya sudah sering menceritakan macam-macam ini. Satu aja ya. Satu aja. Imam Ahmad bin Hambal itu banyak menjadi rujukan nyaris setiap ilmu. Nah, tapi Imam Ahmad bin Hambal itu sangat meluangkan waktu untuk belajar. Kepada siapa? Kepada Kiai Deso namanya Bishr Al-Hafi. Sehingga sing tidak terima siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya bilang begini, ya Imam, orang dari mana-mana berdatangan kepada engkau belajar Quran, hadis, tafsir, usul, ya, mustalah dan sebagainya. Loh engkau ini loh malahan belajar kepada kiai cilik, kiai desa, namanya siapa tadi? Bishr Al-Hafi. Ngapain? Oh, begitulah muridnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau belajar Quran, hadis, tafsir, mustalah, apapun itulah pokoknya, fikih, usul dan sebagainya, orang-orang lain berdatangan ke sini, mereka jadikan aku sebagai guru, ya alhamdulillah barangkali itu betul. Tapi saya butuh belajar mengenal Allah. Nah, saya belajar mengenal Allah itu dari Syekh Bishr Al-Hafi. Jadi Syekh Bishr Al-Hafi itu hidup sezaman dengan beliau. Nah, kok bisa ya seperti itu? Orangnya seperti apa toh Bishr Al-Hafi itu? Tak contohkan satu saja. Yang menjadi gurunya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hambal dalam satu fan mengenal Gusti Allah. Beliau itu satu ketika berjalan bersama muridnya Syekh Bishr Al-Hafi. Berjalan bersama muridnya. Tiba-tiba ada orang yang masih agak bau arak begitu ya. Langsung salim, sungkem sama Syekh Bishr. Habis itu pergi begitu saja. Murid-muridnya bilang, loh itu tadi orang pada mabuk kok Syekh. Kata beliau, husnudzon dia kepadaku sampai dia mau salaman, itu yang menyelamatkan dia. Sementara saya sing dihusnudzoni urung mesti selamat. Puyeng ngoten jenengan. Yes ngoten niku lah. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Sampai ada orang suudzon kepada orang yang baru saja dihukum oleh Rasulullah. Rasulullah menghukum seorang wanita, terus ada orang, wah itu tadi paling lagi disiksa. Jangan begitu, dia baru saja dihukum, dia minta dihukum itu dalam kondisi nikmat. Oh jangan nyangka sing aneh-aneh. Itu ya. Pokoknya kita nek kon persis kaya para wali yo angel, minimal belajar. Satu apa tadi? Salamatus sadri, selamat hati dari penyakit-penyakit semacam syirik, niat sing aneh-aneh, riya, ujub, takabur sebisa-bisanya. Nomor 2, sakhawatun nafsi, miliki kepedulian baik untuk mendoakan, untuk memberi atau apa. Nomor 3, husnudzan. Nomor 3 apa? Husnudzan fi ibadillah. Matur suwun, terima kasih.
semoga manfaat. Silakan. Tapi kayaknya ini sudah ngeloncat jauh ini loh. Waktunya sudah habis ya. Sudah ini masih silakan. Monggo itu 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahawatul Muslim. Ini saya mau tanya terkait yang pembakaran Quran kemarin di Sweden. Iya. Yang melakukan imigran asal Irak itu. Nah ini betul terkait itu, apakah kita juga harus sahawatul nafsi, soalnya kan sudah melampaui batas. Betul. Nah itu kita harusnya gimana? Iya, matur suwun, terima kasih. Ya, kita harus bereaksi. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi penataan hatinya ini loh. Penataan hatinya. Orang tuh kalau sampai bakar Quran kan jatuhnya dia dengan mau bilang orangnya itu jelek, monggo itu bahasa jenengan. Orangnya itu bejat, itu silahkan bahasa jenengan. Tapi kalau jenengan ngaji sing seperti ini pakai bahasa orangnya kasihan kalau dapat siksa dari Allah. Sehingga kalau saya menghentikan perbuatannya itu agar dia tidak dapat siksa dari Allah. Itu juga bisa. Sama-sama bisa kan? Sebagaimana Rasulullah berkata, orang yang adz-zalim wal mazlum sama-sama butuh ditolong, ya. Yang mazlum, yang didolimi kita tolong dengan cara agar dia tidak didolimi. Orang dolim, sahabat kan nanya, loh ya Rasul, nolong orang dolim itu gimana? Iya, kita harus menghentikan kedolimannya. Nah, Rasulullah membahasakan menolong. Kenapa? Karena ditolong agar jangan sampai dapat siksanya Allah. Jatuhnya apa? Sama-sama melakukan, tapi ini lebih rahmat. Jelas kan? Sama-sama melakukan. Di sana ada orang berlaku maksiat dan sebagainya. Harus hentikan. Mau menghentikannya niat sing nang jero ati jenengan. Nah, ini pilihan. Benar-benar pilihan. Sama-sama harus dihentikan. Ya, karena memang amar ma'ruf nahi munkar begitu. Saya sama misalkan santri itu ya. Wah ya sholat sih sing jagongan dan sebagainya. Ya harus saya hentikan jagongannya untuk segera apa? Sholat. Tapi sing nang, maka disebutkan nafs. Nafs itu benar-benar ya jeroan. Eksekusinya sama-sama menghentikan jagongan agar sholat. Tapi gemuruh hati, motivasi hati yang ada di sana kita bisa milih. Bisa dengan cara emosi, bisa dengan cara nangati wong bisa, tapi dengan cara ya Allah. Bocah kok mesake di sini ada sholat jamaah yang andaikan kata Rasulullah itu ya, tahu orang-orang itu bisa sampai rebutan, sampai menghunus apa pedang, lo kok jagongan, kan orang ngerti mesake men. Tetap saya naik ke atas untuk tak tarik sholat. Jadi eksekusinya akhirnya jamaah semua. Tapi sing nang jero ati boleh silahkan pilih. Jelas ya? Nah, itu. Matur suwun, terima kasih. Tapi kita tidak boleh menyalahkan masuk ke hati orang lain. Wong kae dakwahe emosi. Enggak boleh, wong kita deteksi diri aja kesulitan, mendeteksi orang lain. Jelas ya? Oke, matur suwun, terima kasih. Monggo yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Mengenai husnudon kepada Allah, selalu husnudon kepada sesama, tentang mendoakan. Semoga Allah menjadikan putra putrinya anak-anak yang soleh-solehah, diberi kesehatan, diberi keselamatan, kecerdasan dan kebanggaan keluarga.
Kemudian introspeksi diri. Wah, iki nguyai segoro. Orang tuanya seorang ustadz yang sangat tawadu. Putra putrinya telah dibina sejak. Mohon amanah kepada Allah dalam kandungannya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Kadang-kadang berpikiran karena beliau sangat tahu. Sami-sami. Kalau ada istilah nguyai segoro dalam mendoakan, itu kita lebih nguyai segoro lagi mendoakan Rasulullah mendapatkan rahmat dan takdim. Sholawat kan artinya mendapatkan apa? Rahmat dan takdim. Juga salam, mendoakan apa? Selamat. Harusnya itu lebih nguyai segoro. Jadi istilahnya mboten nguyai segoro. Kalau kita mendoakan, ini di sini ya yang ditulis di kitab ini, mendoakan itu lebih pada justru doa baik itu akan kembali kepada yang mendoakan. Ya jadi logika yang simpelnya itu begini. Umpama ya seumpama jenengan di sini itu ada artis siapa itu nek kelas seangkatan jenengan umpamane Roma Irama ya. Kira-kira jenengan ajak selfie enggak? Ajak selfie. Saya tanya. Biar Roma Irama lebih terkenal atau biar jenengan nunut terkenal? Kita yang nunut sama. Kalau kita muji-muji Nabi itu bukan biar Nabi tambah terpuji, tapi kita yang nunut terpuji. Pun paham napa dereng? Ya sudah gitu. Demikian pula dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Ya, para ulama tadi saya sebelum ngaji kan juga mendoakan mu'alifnya dan sebagainya kan begitu. Jadi bukan saya yang sedang memuliakan atau nambahi kemuliaan kepada beliau-beliau, apalagi nguyai segoro mboten, tapi kita yang nunut gitu ya ceritanya. Itu logikanya seperti apa tadi loh? Selfie tadi loh, membuat beliau terkenal atau tambah terkenal atau kita yang nunut terkenal? Ya segitu. Matur suwun, terima kasih. Jadi betul napa-napa Pak Rus tetap didoakan Pak Rus. Nanti kita yang nunut mendapatkan balian doa. Bahkan kalau itu di luar orang tersebut, balian doanya dari malaikat. Alias kita didoakan oleh malaikat. Masyaallah. Al-Fatihah.